Halo sayang, anak-anak ibu semua kelas 9, kelas yang paling tinggi di SMP Deli Murni Deli Tua. Udah anak gadis, anak lajang, udah bisa pacaran, ya kan? Belajar malas, mengumpulkan tugas malas, ada yang tidak mengerjakan sama sekali, udah pun dihubungi ke rumah, udah datangi lagi ke rumah, bukannya dikerjakan, enggak. Itulah hebatnya udah kelas 9, ya kan? Sekarang kita lanjutkan pelajaran kita. Kalau kamu tidak mengerjakan, siapa yang rugi? Ibu? No. Kita lanjutkan pelajaran kita pada kekongruenan. Ya, kita lanjutkan pada halaman 202, yaitu mengenai kekongruenan bangun datar. Seperti yang sudah Ibu terangkan sebelumnya, arti dari kekongruenan artinya adalah besar dan bentuknya itu harus sama. Apa syarat-syaratnya kekongruenan? Sudah kita pelajari. Sekarang coba kamu tonton dulu video berikut, kemudian nanti ada soalnya. Itu nanti Ibu berikan lagi. Kalau kongruen yang pertama, Ibu yang menerangkan. Kongruen yang kedua ini, itu ada lagi yang menerangkan. Menonton Ibu suruh kalian. Oke? Coba ditonton dulu ya. Kesebangunan. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan materi tentang kekongruenan. Nah, bedanya apa sih antara sebangun dengan kongruen? Oke, kalau misalkan kekongruenan itu yang pertama syaratnya itu adalah panjang sisinya sama. Beda ya dengan sebangun. Panjang sisi yang bersesuaian sama. Oke. Panjang sisi yang bersesuaian sama. Terus yang kedua itu adalah sudut yang bersesuaian sama. Nah, di sini ada perbedaan antara sebangun dengan kongruen. Perbedaannya di mana? Di nomor 1. Kalau misalkan sebangun itu yang sama itu adalah perbandingannya, sedangkan kalau kongruen itu panjangnya sisinya itu sama. Berarti kita bisa sebut kongruen. Nah, kongruen itu artinya sama dan sebangun. Nah, jadi seperti ini. Kalau misalkan kongruen itu dia pasti sebangun. Tapi kalau sebangun dia belum tentu kongruen. Jadi intinya di situ. Nah, kita akan lihat contohnya seperti ini. Ini ada dua bangun segitiga ya. Dua bangun segitiga yang Ibu gambarkan ini dia adalah kongruen. Dari mana kita bisa disebut kongruen? Kita harus membuktikan dua syarat ini tadi kan. Panjang sisi yang bersesuaian sama, sudut yang bersesuaian juga sama. Kita lihat panjang sisi yang bersesuaian. Panjang KL itu sama dengan panjang XY. Nah, sama dengan ya ini ya. KL sama dengan XY, berapa panjangnya? KL-nya kan 15, X-nya juga 15. Seperti ini. Nah, yang kedua, panjang sisi yang kedua itu LM. LM itu sama dengan apa? ZY. Nah, berapa panjang sisinya? Masing-masing itu adalah 20 sama 20 cm. Yang ketiga, sisi miringnya ini apa? KM. KM itu sama dengan ZX. Nah, berapakah di situ? 25 cm. Nah, ini syarat yang pertama, panjang sisi yang bersesuaian sama. Ini semua ya,
KL sama dengan XY sama dengan 15. LM sama dengan ZY sama dengan 20. KM sama dengan ZX sama dengan 25. Berarti yang pertama kita sudah memenuhi. Terus yang kedua itu adalah sudut. Nah, sudutnya itu hampir sama seperti sebangun ya. Harus sama sudutnya. Sudut K sama dengan ya. Sudut K sama dengan sudut X. Sini ya. Sama dengan ini kan X-nya 60. Ini berarti di sini juga pasti 60. Nah, seperti ini. Sudut K sekarang sudut L. Sudut L di situ kan siku-siku. Berarti yang mana di sini yang siku-siku? Berarti sudut Y sama dengan 90. Yang terakhir adalah sudut M. Sudut M. Nah, itu adalah sama dengan sudut Z. Ini berarti di sini 30. Sudut Z sama dengan 30. Nah, berarti segitiga ini KLM itu kongruen dengan segitiga XYZ karena dua syarat ini terpenuhi. Jadi artinya kalau misalkan kongruen itu sama persis ya, sama persis. Panjangnya juga sama, besarnya juga sama, sudutnya juga sama. Itu adalah kongruen. Ibu punya contoh soal, perhatikan gambar berikut di bawah ini. Ini ada gambar 1, gambar 2, 3 sama 4. Pertanyaannya di sini adalah pasangan bangun datar yang sama dan sebangun adalah yang sama dan sebangun itu berarti artinya dia adalah kongruen, yang kongruen. Yang manakah yang kita lihat? Tadi kan syaratnya itu kan panjangnya sama, bentuknya sama, sudutnya juga sama. Sekarang kita lihat bangun 1 itu kan bangunnya persegi panjang. Terus bangun yang kedua ini kan adalah persegi. 1 dan 2 itu kongruen atau bukan? Bukan ya, karena yang satu persegi panjang, yang satu persegi. Terus kita lihat bangun yang ketiga. Bangun yang ketiga ini kalau kita balik itu bentuknya menjadi trapesium. Sedangkan bangun 1 ini adalah persegi panjang. Sama tidak 1 dengan 3? Berarti tidak sama, dia bukan kongruen. Sekarang yang terakhir yaitu bangun yang keempat. Nah, ini bangun yang keempat ini kalau misalkan Ibu bentuknya dimiringkan, diputar, itu bentuknya sama dengan bangun yang pertama, yaitu sama-sama persegi panjang. Berarti di sini pasangan bangun datar yang sama dan sebangun itu adalah bangun 1 dan 4. Ya, oke. Jadi intinya itu adalah kongruen itu pasti sebangun. Nah, kongruen itu pasti sebangun. Tapi kalau sebangun belum tentu kongruen. Belum tentu kongruen. Jadi itu ya perbedaannya ya, jelas ya adik-adik ya antara kongruen dan sebangun. Kongruen itu sama persis. Sedangkan kalau sebangun itu yang sama hanya perbandingannya, yang ditekankan adalah perbandingannya. Oke. Untuk materi kekongruan ini cukup sampai di sini dulu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Saya harap adik-adik senang ya dengan materi pelajaran matematika karena matematika itu sangat mudah. Oke. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kamu menonton, nggak lagi tadi nampak Ibu sebentar ya kan, ini nampak lagi. Maka coba kamu kerjakan soal pada buku paket kamu, yaitu halaman 214. Udah dibuka bukunya, halaman 214. Kamu kerjakan nomor 8 saja, hanya 1 ya.
ya. Udah nampak semua kan? Iya, kamu kerjakan ya nak ya. Kemudian kirimkan nanti sama ibu. Nggak usah kamu antar. Kirimkan dulu sama ibu. Oke? Selamat bekerja, selamat bertugas. Terima kasih.